Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah Keperawatan Jiwa 2 yang dengan tema atau mendiskusikan tentang MPKP Keperawatan Jiwa. Apa sih MPKP itu? Mungkin ada yang pernah mendengar apa sih MPKP itu? Baik, MPKP adalah sebuah pelayanan prima dalam keperawatan yang dibentuk dalam model praktik keperawatan profesional. Jadi MPKP itu panjangannya adalah model praktik keperawatan profesional. Ya. Nah, ini tadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk optimalisasi rumah sakit sebagai rujukan tertinggi atau referral pelayanan kesehatan jiwa. Jadi, harapannya dengan adanya metode ini diharapkan bahwa rumah sakit itu memiliki pelayanan yang profesional. Kemudian harapannya juga dengan adanya pelayanan yang profesional, maka kesehatan jiwa atau pasien yang masuk di situ tuh justru akan eee, karena dengan pelayanan yang prima, itu dihasilkan hasilnya itu baik. Ketika pasien itu sudah keluar dari situ, itu baik gitu harapannya. Nah, tokohnya yang pertama memperkenalkan MPKP ini adalah Torus pada tahun 2005 di Rumah Sakit Mangunkusumo. Kemudian MPKP ini dikembangkan menjadi 4. Pertama, MPKP 3 di mana yaitu tenaga perawat yang bekerja di ruangan ini terdiri dari profesional dan beberapa dokter, sehingga keperawatan berdasarkan penelitian atau evidence based di ruangan ini, penelitian keperawatan juga dilakukan khususnya penelitian klinis. Nah, intinya adalah adanya profesional dan dokter. Jadi sudah ada S3-nya, itu MPKP 3 harapannya. Kemudian di MPKP 2 adanya kemampuan spesialis. Di sini disebutkan bahwa tenaga perawat yang bekerja di ruangan ini mempunyai kemampuan spesialis, dapat memberikan konsultasi kepada perawat primer di ruangan ini juga, penelitian keperawatan dilakukan dan dihasilkan dan hasilnya dapat diterapkan. Jadi sudah ada evidence base di sini ya, di MPKP 2. Kemudian di MPKP 1 yaitu terdiri dari ketenagaan, asuhan keperawatan, dan adanya dokumentasi. Nah, model ini menggunakan 3 komponen utama tadi dan asuhan keperawatan. Nah, metode yang digunakan pada model ini adalah mengkombinasikan metode keperawatan primer dan metode yang disebut primer. Kemudian yang terakhir, model ini menyerupai MPKP 1, tetapi baru tahap awal pengembangan yang akan menuju profesional 1. Nah, beberapa rumah sakit itu ada yang sudah sampai di kemampuan spesialis atau MPKP 2, ada juga beberapa yang masih di MPKP 1. Jadi tergantung dari rumah sakit masing-masing. Kemudian, berdasarkan di rumah sakit jiwa, ada juga MPKP transisi, plan, dan profesional. Karena MPKP transisi, disebutkan di sana ada tenaga perawat S3, ada kepala ruangan, Katim D3. MPKP dasar yang masih memiliki tenaga perawat, ini semuanya berpendidikannya masih 3 hal tersebut itu namanya transisi. Kemudian kalau pemula, semua tenaganya itu minimal D3. Jadi ada tuh SPK gitu. Jadi mereka nggak rekrut SPK atau nggak ada asisten perawat atau asper. Kalau di transisi tadi masih ada, tapi kalau di pemula sudah tidak ada. Kemudian di MPKP profesional ada 3 tingkatan lagi, ada basic, ada intermediate, dan ada advance. Basic di mana tenaga keperawatannya itu adalah D3, paru dan katimnya itu
S1. Kemudian kalau yang intermediate, tenaganya itu atau perawat pelaksananya itu D3, tapi memiliki mayoritas nurse yang sudah punya spesialis. Nah, walaupun misalnya cuma satu atau 2, tapi mereka sudah punya. Kemudian di advance yaitu semuanya minimal nurse, jadi udah nggak ada tuh perawat D3, atau yang dulunya D3 disekolahkan lagi jadi nurse gitu. Kemudian punya spesialis atau S3. Nah, pengembangan MPKP ini diharapkan komprehensif, mulai dari rawat jalan, kemudian ruang rawat ibu, adanya ruang rawat intermediate, kemudian rehabilitasi, dan adanya kesuamas dan recovery. Nah, jadi ini berkesinambungan. Hanya misalnya ada kok yang di ada spesialisnya di rawat jalan saja, itu nggak bisa ya, jadi harus berkesinambungan. Mulai dari rawat jalan misalnya ada satu di situ, kemudian di ruang rawat itu juga ada, ruang rawat intermediate juga ada, rehabilitasi dan begitu juga di kesuamas dan recovery. Kemudian manajemen keperawatan ini sebenarnya apa sih? Manajemen adalah proses menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain gitu. Kemudian pelayanan keperawatan adalah pelayanan yang dilakukan oleh banyak orang sehingga diperlukan penerapan pendekatan manajemen. Nah, pendekatan manajemen ini menggunakan fungsi manajemen yang ada 4 pilar antara lain planning, organizing, directing, dan controlling. Nah, pendekatan manajemen ini, suatu proses kerjasama anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan, tapi bantuan kepada para pasien. Nah, mulai dari planning, organizing, direct, dan controlling. Di perencanaan sendiri ada apa saja? Perencanaan merupakan keseluruhan proses dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kita tahu dulu tujuannya apa. Kita bikin aspek, kita mau intervensi, kita harus tahu dulu NOC-nya atau tujuannya. Tujuannya ada 3, ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang ini caranya adalah 5 sampai 10 tahun. Kalau menengah sampai 5 tahun, kemudian kalau jangka pendek saat ini mulai dari jam ini atau 1 jam hingga 1 tahun. Kegiatan perencanaannya di ruang MPKP kan lain. Rumusan visi, jelas ya. Kenapa? Karena namanya visi dan misi itu adalah sebuah hal yang harus dimiliki oleh sebuah institusi atau organisasi. Nah, rumusan visi ini apa? Visi adalah pernyataan singkat yang menyatakan alasan dan organisasi dibentuk. Apa? Untuk apa sih landasannya? Gitu. Itu maksudnya divisi. Kemudian yang kedua perumusan misi. Dan misi sendiri artinya adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan organisasi. Jadi dia lebih konkret. Kalau kalian lihat tujuan visi dan misi yang ada di ilmu keperawatan, di prodi keperawatan, coba kalian bandingkan. Kalau visi itu sifat universal atau lebih umum. Ketika kita sudah masuk ke misi, maka itu lebih konkret. Hal apa saja yang bisa dicapai. Kemudian filosofi. Filosofi adalah seperangkat nilai yang menjadi rujukan semua kegiatan. Nah, nilai-nilai filosofi ini lebih dari satu. Contohnya, individu memiliki harkat, mempunyai tujuan tumbuh dan berkembang, serta memiliki potensi untuk berubah. Nah, yang diharapkan juga setiap individu berfungsi sebagai individu yang holistik, yang mampu berinteraksi dan bereaksi terhadap lingkungan. Misalnya seperti itu. Itu adalah contoh dari filosofi. Kemudian kebijakan. Kebijakan apa? Kebijakan adalah pernyataan yang menjadi acuan organisasi dalam mengambil keputusan. Jadi, kalau untuk mengambil keputusan itu tidak serta-merta, "Oh, saya suka, I like that." Nah, langsung diambil. Tapi kita lihat dulu acuan dari organisasi itu.
Acuannya apa? Kembali lagi kita ke visi dan misi untuk, membuat kebijakan. Kemudian rencana jangka pendek sendiri ini terdiri dari rencana kegiatan harian, rencana kegiatan bulanan, dan rencana kegiatan tahunan. Rencana kegiatan harian yang dilakukan, baik oleh Karu, kemudian oleh Katim, ataupun perawat pelaksana. Dan kemudian rencana ini juga dibuat setiap shift ya. Jadi misalnya shift pagi mau ngapain, kan berbeda dengan yang shift sore, kan berbeda juga dengan yang shift malam. Kemudian kegiatan disesuaikan dengan peran dan fungsi perawat. Jadi sebagai apa? Kepala ruang kah, kepala tim, perawat pelaksana, atau bisa juga perawat tanggung jawab. Nah, dibuat sebelum operan dilakukan. Jadi sebelum operan biasanya akan ada evaluasi di hari itu sama anggota tim yang jaga di shift itu. Nah, itu dibuat di situ. Kemudian dilengkapi saat operan dan pre-conference. Jadi akan ada masukan, "Oh, ternyata terapi ini nggak cocok, gimana kalau misalnya nanti menggunakan ini?" Nah, itu akan ada diskusi di pre-conference. Kemudian rencana harian Karu, terdiri dari asuhan keperawatan, kemudian ada supervisi Katim dan perawat pelaksana, kemudian ada juga supervisi tenaga lain selain perawat dan bekerja sama dengan unit lain. Contohnya tadi dia menghubungkan dengan masih dia berhubungan dengan dokter, dia berhubungan dengan kesehatan gizi misalnya. Oh, pasien ada yang DM misalnya, itu akan dilaporkan. Kemudian rencana harian terdiri dari penyelenggaraan askep, pasien oleh menjadi tanggung jawab melakukan supervisi sana, kolaborasi dengan dokter dan tim kesehatan lain, alokasi pasien sesuai perawat yang berdinas pada hari itu atau pada shift itu. Kemudian rencana harian perawat pelaksana. Tindakan keperawatan untuk sejumlah pasien yang dirawat pada shift di dinasnya. Karena bisa setiap shift sore dan malam. Malam misalnya perawat hanya satu, maka ia akan double job yaitu sebagai katim dan perawat pelaksana. Maka boleh jadi constraint dihilangkan. Kemudian rencana bulanan. Rencana bulanan merupakan tindak lanjut oleh kepala ruang dan ketua tim. Rencana bulanan kepala ruang antara lain jadwal dan memimpin conference. Jadi kalau ada kasus-kasus yang menarik, maka itu boleh dibahas. Kemudian membuat jadwal dan memimpin ya, pendidikan kesehatan untuk kelompok dan keluarga. Kemudian membuat jadwal dinas, ada terapi aktivitas kelompok, rapat bulanan, rapat tim kes, supervisi, dan kinerja Katim dan PP. Itu semua ada di Peru. Kemudian ada audit dokumentasi dan laporan bulanan. Rencana bulanan Katim yaitu presentasi kasus PS conference. Jadi misalnya ada kasus pasiennya ini misalnya dengan halusinasi dengan komplikasi diabetes mellitus. Menurut ini menarik ya, nanti dari perawat pelaksana itu melaporkan, "Ini loh pasiennya gini gini gini, ini menarik untuk dibahas." Maka yang melakukan presentasi adalah karena penanggung jawab saat itu. Tapi baru memimpin jalannya diskusi. Kemudian memimpin ke kelompok dan keluarga, yang terakhir supervisi perawat pelaksana. Rencana tahunan, menyusun laporan tahunan, yaitu 4 pilar operasional, mulai dari organizing, kemudian tadi dia ada planning, organizing, kemudian controlling gitu ya. Dan evaluasi mutu pelayanan. Melaksanakan rotasi tim, jadi biar ada penyegaran ya.
Kemudian penyegaran MPKP, di sini yang dimaksud adalah mempertahankan ini digunakan untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai MPKP, bahkan meningkatkan di masa mendatang. Jadi adanya Kipres ilmu baru, misalnya tentang MPKP, misalnya seperti itu. Dan pengembangan SDM bisa meningkatkan jenjang karir perawat, misalnya yang awalnya Katim, diusulkan menjadi Karu, misalnya seperti itu. Pengorganisasian yaitu, terdiri dari struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri yaitu adanya pembagian kerja dan fungsi yang berbeda, yang ini diharapkan dapat terintegrasi dan dapat dikoordinasikan serta ada spesialisasi pekerjaan. Maksudnya tidak overlapping. Kemudian ada daftar dinas ruangan, dari jadwal dinas, perawat yang bertugas, shift-nya, itu ditunjuk oleh Karu. Kemudian daftar pasien, berisi nama pasien, ada nama dokter, perawat Katim, perawat pelaksana, dan perawat shift. Ini untuk struktur organisasinya, mulai dari kepala ruang, dan dibagi menjadi 2 tim, 1 dan tim 2. Masing-masing tim ada ketua tim, ada anggota tim, dan ada perawat pelaksana. Kemudian pasien juga dibatasi. Idealnya hanya 8 sampai 10 pasien. Idealnya ya. Kemudian pengarahan. Pengarahan di sini adalah langkah 4 dalam fungsi manajemen. Yang pertama adalah menciptakan iklim motivasi. Motivasi adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang untuk memuaskan kebutuhan. Nah, iklim motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui apa? Melalui beberapa kegiatan. Antara lain, berikan harapan yang jelas kepada staf dan mengkomunikasikan harapan tersebut secara efektif. Kedua, sikap adil dan konsisten terhadap semua staf. Jadi nggak usah dibeda-bedain, oh mentang-mentang ini adiknya teman saya akan istimewakan misalnya. Juga tidak baik, tidak boleh. Kemudian membuat keputusan yang bijaksana, tadi kita berpikir sesuai dengan visi dan misi. Kemudian mengembangkan konsep kerja kelompok, mengintegrasikan kebutuhan dan keinginan staf dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, mengenali staf secara pribadi, dan memberikan staf mengetahui bahwa pimpinan mengetahui keunikan dirinya. Itu contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, mengelola waktu secara efisien. Artinya bahwa kita tidak bisa untuk buang-buang waktu. Gunakan seefisien mungkin. Gitu. Kemudian komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik diharapkan melalui komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi ini merupakan fungsi pokok manajemen, khususnya pengarahan. Nah, yang digunakan komunikasi apa? Komunikasi efektif ya. Dan yang ketiga, pengelolaan konflik. Konflik adalah perbedaan pandangan atau ide antara satu orang dan orang lain. Penanganan konflik ada beberapa hal. Yang pertama adalah bersaing atau kompetisi, kolaborasi, menghindari akomodasi, dan nah, kompetisi ini adalah penanganan konflik ketika seseorang atau satu kelompok memuaskan kepentingannya sendiri tanpa memedulikan. Nah, itu adalah yang kompetisi. Kemudian kolaborasi itu upaya yang ditempuh untuk memuaskan kedua belah pihak yang berkonflik. Kemudian menghindar menyelesaikan konflik yang ditandai dengan yang sedang tidak berkonflik mengaku adanya konflik
interaksinya dalam interaksinya dengan orang lain. Tapi menarik diri atau menekan konflik seakan-akan tidak ada konflik atau masalah. Jadi, dia menekan konflik tersebut. Jadi dia nggak mau, mmm, menghindari masalah, intinya seperti itu. Kemudian akomodasi upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara salah satu pihak berkonflik menempatkan kepentingan pihak lain yang berkonflik di atas kepentingannya sendiri. Intinya mengalah, akomodasi. Dan kalau kompromi, penyelesaian konflik ketika semua pihak yang berkonflik mengorbankan kepentingannya dan berdiskusi. Konflik. Kemudian pendelegasian dan visi. Delegasian adalah melakukan pekerjaan melalui orang lain. Contohnya, kalian perawat sedang bertugas, kemudian lagi sibuk, kemudian kalian meminta perawat pelaksana untuk menggantikan tugas yang sudah, eee, diberikan kepada Anda. Itu namanya adalah pendelegasian. Kemudian kalau supervisi adalah pengawasan, itu proses pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Pastikan apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan organisasi, standar yang telah ditetapkan. Jadi misalnya kalau ini ya baru dan dapat tugas supervisi kemudian berputar ke seluruh bangsal gimana sih kondisi pasien di malam hari saat, BP-nya itu berjaga. Kemudian pengendalian. Pengendalian itu merupakan proses akhir atau juga controlling dari, proses atau dari manajemen ini. Diharapkan di sini ada indikator mutu umum dan mutu rumah sakit. Jadi mutu umumnya itu misalnya jumlah rata-rata tempat tidur terpakai, BOR, BOR-nya berapa, rata-rata rawat inap, ALOS, average length of stay. Kemudian perhitungan lama tempat tidur tidak terisi atau POI. Nah, itu juga dipertimbangkan di dalam pengendalian. Ini sebagai indikator mutu umum. Kemudian kalau mutu rumah sakit jiwa, antara lain hitungan angka lari, hitungan angka restin, kasus cedera, dan INOS. Kemudian untuk kondisi pasien, adanya audit dokumentasi ada supervisi masalah baru, kepuasan pasien dan keluarga, serta penilaian kemampuan pasien dan keluarga. Kemudian yang terakhir, yaitu kondisi sumber daya manusia, ada kepuasan tenaga kerjaan. Puas nggak mereka dari perawat maupun dokter? Penilaian kinerja perawat. Kemudian indikator mutu umumnya, SKOR itu rumusnya adalah hari perawatan dibagi kali hari per satuan waktu. Kemudian kalau ALOS, hari perawatan pasien keluar dibagi jumlah pasien keluar atau mati. Kemudian kalau TOI, jumlah TT kali tempat tidur, jumlah TT kali hari dikurangi hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar. Untuk kalian ada pendekatan manajemen juga, ada kompensasi dan penghargaan, terus kemudian ada hubungan profesional dan pemberian ASKEP. Nah, pemberian ASKEP ini ada ASKEP gangguan kejiwaan ya 7 diagnosa wajib yang harus dihafalkan. Itu untuk dari saya. Sebelum ini ada pertanyaan, jika ada pertanyaan silakan kalian di bagian
bawah kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.